Selamat pagi sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Kita kembali bertemu pada hari ini 8 Oktober 2024. Biasanya saya senantiasa mengambil renungan dari Injil yang dibacakan pada hari ini. Dan pada hari ini kita merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kali ini saya tidak mengambil dari bacaan pada hari ini, tetapi dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52 yang dibacakan kemarin bagi kita semua. Saya ingin menseringkan perihal eh, Injil ini. Saya ingin menseringkan perihal Injil ini karena ada pengalaman yang saya anggap, saya yakini sebagai pengalaman iman, di mana begini. Untuk misa kemarin saya sudah mempersiapkan sebuah khotbah jauh-jauh hari sebelumnya. Namun pada pagi hari waktu saya bangun, kemudian saya membaca lagi Injil pada hari itu kemarin untuk perayaan Ekaristi hari Minggu, saya mendapat satu insight secara tiba-tiba. Dan kemudian pada sore hari, saya mengikuti misa sinodal Bapak Uskup, para uskup bersama eh, Paus Fransiskus di Roma. Ternyata isi khotbahnya mirip dengan yang saya sampaikan, yakni di dalam renungan pada pagi hari ini saya ingin meletakkan bacaan Markus bab 10 ayat 46 sampai 52 di dalam pesan perjalanan Sinode para Uskup sedunia yang dimulai Oktober 2021 sampai dengan 26 Oktober 2024 untuk Gereja Sinodal berjalan bersama dalam persekutuan, partisipasi, dan misi. Marilah kita mendengarkan sekali lagi Injil yang telah dibacakan bagi kita pada hari Minggu kemarin, tanggal 27 Oktober 2024. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, pada ayat yang ke-46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Inilah gambaran berjalan bersama. Tuhan kita Yesus Kristus
berjalan bersama dengan murid-muridnya. Relasi murid-muridnya dengan Sang Guru Tuhan kita Yesus Kristus adalah suatu relasi komunitas, persekutuan. Dan di dalam persekutuan ini mereka diikuti. Ada orang banyak yang berjalan bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Mereka berjalan bersama dengan Yesus, menunjukkan mereka berpartisipasi di dalam hidup Yesus. Mereka mendengarkan sabda Yesus, mereka menyaksikan perbuatan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka mengharapkan segala satu yang baik terjadi atas diri mereka. Mereka berjalan bersama dengan Yesus, yaitu persekutuan para murid dengan Yesus dan juga orang banyak. Dan di sana juga mereka melewati ada orang yang terpinggirkan, yaitu Bartimeus, anak Timeus. Dia adalah seorang yang buta. Karena kebutaan dia tidak mampu berjalan bersama dengan siapapun dalam kehidupan ini. Karena buta dia tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, dan bekerja untuk mendapatkan sumber kehidupan. Tetapi karena kebutaan ia terpinggirkan di dalam kehidupan bersama. Ia juga mungkin terpinggirkan dalam kehidupan keagamaan karena keyakinan pada waktu itu orang yang buta bisa disebabkan oleh dosanya atau dosa dari leluhurnya, dosa orang tuanya. Karena kebutaan dia menjadi pengemis. Dia hidup di pinggir jalan. Karena dia hidup di pinggir jalan, maka dia pasti dan mendengarkan percakapan orang bahwa sekarang ini ada anak Daud. Ada seseorang yang telah muncul. Dan ternyata dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa membuat orang yang bisu berbicara, orang yang tuli mendengar, dan orang buta pasti bisa melihat kalau meminta dengan penuh kepercayaan. Meskipun dia di pinggir jalan, tapi dia memiliki iman dan percaya Yesus anak Daud dapat menyembuhkan. Inilah gambaran sinodalitas, gambaran berjalan bersama dengan Yesus yang dialami oleh murid-murid, orang banyak, dan di sana ada Bartimeus, anak Timeus, sebagai orang yang berada di pinggiran, tetapi dia memiliki iman akan Yesus Tuhan kita sebagai anak Daud yang menyembuhkan. Ketika mereka melewati, maka di ayat yang ke-47 dengan sampai ayat ke-51 kita melihat di sini sesuatu terjadi. Sang orang buta ini Bartimeus tidak menyia-nyia kesempatan apa yang ia rindukan untuk berjumpa dengan anak Daud. Sekarang momen opportunity yang amat sangat tepat, maka dia tidak mau melewatkan momen tersebut. Dia ingin melihat, dia ingin berpartisipasi, dia ingin masuk dalam persekutuan, dia ingin berjalan bersama dengan orang lain sebagai orang yang normal. Dia tidak mau duduk di pinggir jalan. Maka ia berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi orang yang berjalan bersama dengan Yesus, yang telah berpartisipasi bersama dengan Yesus, melarang dia. Tetapi ia semakin keras berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Dia membuat Yesus terhenti berjalan. Teriakan dia membuat Yesus mengalihkan perhatian kepada dia yang berada di pinggir jalan. Dan Tuhan kita Yesus Kristus
bertanya, apa yang engkau kehendaki dariku? Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Di sini ia tidak lagi menyebut anak Daud untuk 3 kali. Tetapi ia menyebut Rabuni, guru. Aku ingin melihat. Guru, aku ingin melihat. Dan Tuhan kita Yesus Kristus berkata, imanmu menyelamatkan. Dan benar, dia dapat melihat. Seorang guru adalah orang yang mengajarkan kepada murid untuk melihat. Guru matematika mengajari untuk melihat tentang bagaimana penjumlahan perkalian dan sebagainya. Guru geografis mengajar bagaimana tentang tata letak bumi ini, benua, sungai, dan seterusnya, dan seterusnya. Guru membuat murid dapat melihat. Dengan ini, sang orang buta bukan hanya mau melihat secara fisik. Dia mau Tuhan kita Yesus Kristus membuat dia melihat di dalam kehidupan ini apa yang dapat membuat dia dapat mengikuti Yesus. Kemudian ayat yang terakhir, dia bergabung dengan Yesus dan berjalan bersama dengan orang banyak. Dia mau berpartisipasi di dalam kehidupan Yesus. Dia dipulihkan dari orang pinggiran di dalam kehidupan ini menjadi orang yang masuk dalam persekutuan, orang yang mau berpartisipasi, orang yang mau berkontribusi dan tidak lagi hidup sebagai pengemis di pinggir jalan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, apa dan siapa kehidupan macam mana saat ini yang menunjukkan orang berjalan bersama dengan Yesus. Orang berpartisipasi bersama dengan Yesus, yaitu persekutuan gereja yang diekspresikan, yang diungkapkan, yang dimanifestasikan, yang diwujudkan di dalam kehidupan keluarga Katolik. Keluarga yang berjalan bersama dengan Yesus, berpartisipasi dengan Yesus dalam kesetiaan kehidupan perkawinan suka dan duka. Gereja di dalam lingkungan, di dalam stasi, mereka yang pergi berdoa ke gereja, mereka yang aktif di dalam kehidupan rohani, kelompok-kelompok kategorial di dalam gereja, kelompok-kelompok devosi, dan termasuk kelompok LPF, orang yang berjalan bersama, mau bersekutu dengan Yesus. Namun, sahabat-sahabat rohani yang terkasih, jangan sampai ada orang yang terpinggirkan di dalam perjalanan bersama ini. Di dalam keluarga ada 4 anak, tetapi sang ibu asik berjalan bersama dengan anak yang pertama, tetapi mengabaikan anak 2, anak 3, anak yang keempat. Atau suami demikian juga. Berjalan bersama asik dengan anak yang merasa dekat dengan dia, tapi tidak berjalan bersama, bertanya, memperhatikan anak yang lain. Bisa terjadi. Demikian juga dalam kehidupan lingkungan, di dalam kehidupan di stasi, di dalam kehidupan di paroki, di dalam kelompok-kelompok kategorial. Kita asik berjalan bersama dengan orang-orang tertentu, sahabat-sahabat tertentu yang nyaman dengan kita. Dan apabila terus seperti ini dalam berjalan bersama dengan Yesus, tapi kita tidak melihat ada yang terpinggirkan pelan-pelan dari perjalanan bersama. Ketika mereka meminta untuk diperhatikan, meminta untuk dilibatkan, dilarang, didiamkan. Sehingga dalam keluarga besar, ada keluarga besar kita, anak dari orang tua yang sudah menikah,
Ada yang mungkin makin dijauhkan, dipinggirkan. Ketika mereka mau bergabung, kita mulai mencari alasan. Gak cocok. Mertuanya begini-begini, istrinya begini, suaminya begini-begini. Akhirnya meminggirkan orang tersebut. Kita melarang dia untuk datang bergabung dengan alasan jangan. Persis orang banyak yang melarang datang kepada Yesus. Mungkin dalam kehidupan gereja, orang mau datang pada Yesus, kita mulai menjelek-jelekan. Ah, sekarang dia pura-pura bertobat, dia pura-pura berdoa. Kita mulai membuat dia jauh dari Yesus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Inilah fenomena gereja sinodal. Berjalan bersama, berpartisipasi di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, di dalam cinta kasih. Karena Yesus yang buat kita dihidupkan di dalam aspek ini. Tapi akibatnya kita tidak melihat ada yang terpinggirkan. Apakah dia dipinggirkan oleh sikapnya sendiri atau terpinggirkan oleh sikap orang di dalam persekutuan bersama dengan Yesus. Hal ini bisa terjadi di dalam keluarga kecil, keluarga besar, di dalam masyarakat, di tempat kerja, dan juga terutama di dalam gereja itu sendiri. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Kemudian kita bertanya, siapa Bartimeus saat ini? Bartimeus saat inilah mereka yang tersingkir dari perjalanan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka yang tidak berada dalam persekutuan dan berpartisipasi. Ini bisa juga terjadi di dalam keluarga kita. Ada anak yang sudah tidak ke gereja lagi. Mungkin dia sendiri yang menyingkirkan diri, dipinggirkan. Atau akibat dari perbuatan anggota abang, adik, orang tua, dan sebagainya. Mungkin juga ini terjadi, Bartimeus ini ada di dalam kelompok kategorial, kelompok devosi, kelompok LPF, juga mungkin ada di dalam lingkungan, di dalam stasi, di paroki, ada Bartimeus. Bartimeus mungkin kita sendiri yang merasa dipinggirkan. Kita sendiri yang merasa terpinggirkan. Mungkin oleh kelemahan kita atau oleh kelemahan orang lain. Tetapi kita harus berteriak pada Yesus. Tuhan, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Aku tidak mau hidup di pinggiran lagi, Tuhan. Aku tidak mau diasingkan lagi. Aku mau bergabung dalam persekutuan keluarga. Aku tidak mau mempersalahkan mereka karena kesalahan mereka. Tapi aku hanya memulia pada Yesus yang buat aku kembali bergabung, berpartisipasi di dalam kehidupan. Di keluarga, di stasi, di lingkungan, di paroki, di dalam kelompok keluarga. Apabila saat ini Anda sebagai Bartimeus yang berada di pinggiran kehidupan keluarga, sebagai anak yang mungkin mengalami luka batin, luka di dalam kehidupan parenti di masa lalu. Anda merasa terpinggirkan oleh orang tua karena kurang kasih sayang. Anda terpinggirkan oleh abang adik karena kurang perhatian, terluka oleh konflik masa lalu. Anda mungkin terluka di lingkungan, di kelompok kategorial, oleh perkataan Anda atau perkataan orang lain, sikap Anda atau sikap orang lain. Mungkin di tempat kerja, Anda berseru kepada Tuhan, Tuhan buatlah aku dapat melihat. Melihat apa yang buat selama ini aku terpinggirkan dan meminggirkan diri. Biarlah aku memperoleh apa yang buat aku dapat melihat untuk kembali ke dalam persekutuan, untuk kembali ke dalam partisipasi. Inilah doa kita saat ini dalam gereja sinodal. Sahabat-sahabat rohani terkasih, kita terbiasa dan bagus kita berdoa untuk kesehatan kita, untuk keberhasilan. Tetapi saat ini,
oleh Bartimeus kita diajarkan memiliki iman yang besar. Yesus pasti akan mampu membuat kita yang terpinggirkan atau dipinggirkan untuk kembali ke dalam persekutuan, untuk kembali ke dalam partisipasi, untuk berjalan bersama dengan seluruh anggota keluarga di dalam kehidupan kita. Untuk kembali berjalan bersama dengan siapa dalam kehidupan kita di lingkungan di masyarakat, untuk kembali berjalan bersama melalui partisipasi dan komunitas di mana kita bergabung dalam kehidupan rohani untuk mendengarkan firman Tuhan dan membuat Yesus makin buat kita melihat di kelompok kategori seperti LPF, di stasi, di lingkungan, di paroki. Inilah doa kita. Sehingga seperti Bartimeus di ayat terakhir tadi, akhirnya ia mengikuti Yesus berjalan bersama. Ia tidak hanya mengikuti Yesus, ia berada bersama-sama dengan orang yang mengikuti Yesus. Di dalam keluarga ada orang mengikuti Yesus, bergabunglah mereka. Di dalam lingkungan ada orang mengikuti Yesus, bergabunglah dengan mereka. Di dalam LPF ada orang mengikuti Yesus, bergabunglah dengan mereka. Demikian juga dalam kelompok-kelompok devosi lain, bergabunglah dengan mereka untuk melihat Yesus agar kita semakin melihat. Sahabat-sahabat Rani, semoga Tuhan membimbing kita dengan doa-doa kita. Semakin kuat, Tuhan kasihnilah aku. Karena aku sekarang yang tak mampu untuk bergabung, tak mampu berpartisipasi. Biar aku keluar untuk melihat sehingga aku dapat bergabung dan dapat berpartisipasi, akhirnya dapat berjalan bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih, Romo Beno.